Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita awali majelis kita tilawah surah Al-Anfal mulai ayat 46 sampai 52 insyaallah. Kita ta'awud terus basmalah terus masuk ke ayat 46. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب اللهم ارحمنا بالقرآن الحمد لله. Ya, kita lanjutkan tafsir surah Al-Fatihah ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-7. An ihdinas siratal mustaqim sudah. Ran siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qad taqaddamal haditsu fima idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, berikutnya itu nanti adalah tafsiran. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana jalan sirat itu, bagaimana siratal mustaqim. Nah, di ayat berikutnya ini menafsirkan langsung ayat sebelumnya. Siratal mustaqim yang dimaksud di ayat ini adalah diterangkan oleh ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-7. Ila akhiriha annallaha yaqulu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al wa quluhu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Mufassirun lis-siratil mustaqim. Ayat ini menjadi tafsir daripada as-sirat al-mustaqim yang kita minta. Siapa mereka alladzina an'amta alaihim itu? Nanti diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Ya. Tepatnya di ayat 69 surat An-Nisa itu menyebutkan tentang orang-orang yang an'amta alaihim, telah engkau beri nikmat pada mereka. Siapa saja? Baca surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nih. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika maka mereka adalah ma'al ladzina bersama ya, orang-orang yang an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang Allah memberikan nikmat atas mereka. Siapa mereka ini? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang mendapat nikmat ya. Karena nanti ada, kalau dalam bahasa Arab ada nikmat, ada nikmat ya. Itu beda artinya. Kalau kita nikmat ya sama itu nikmat. Kalau dalam bahasa Arab ada ni'mah nanti ditulis nikmat,
Ada nikmah juga ditulis nikmat ini, padahal artinya bertolak belakang. Kalau nikmah itu kenikmatan, ya. Tapi kalau nikmah itu azab. Kan beda banget. Jangan sampai salah antara nikmah dengan nikmah. Yang mendapat nikmat pertama adalah minan nabiin, para nabi, jelas. Di dalamnya otomatis para rasul, ya, karena nabi di atas, rasul itu di atasnya para nabi. Kalau nabi dapat, otomatis para rasul dapat. Jadi tidak usah disebutkan minan nabiin, berarti di situ nabi dan para rasul. Itu kelompok paling tinggi dari orang-orang yang mendapat nikmat. Kemudian peringkat ini tidak bisa didapatkan dengan upaya, ya, dengan usaha, dengan iktisab. Ya. Peringkat atau derajat kenabian, derajat kerasulan, risalah itu tidak bisa didapatkan oleh seorang dengan iktisab, dengan usaha. Karena apa? Ini adalah mutlak pilihan, ya, pilihan, ikhtiar, ya, atau istifa. Mustafa itu pilihan, ya. Jadi sebagian manusia itu nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mau berbuat soleh sesoleh apapun, kalau tidak dipilih oleh Allah jadi nabi tidak bisa. Nah, ini untuk derajat kenabian dan kerasulan. Kemudian wasiddiqin, siapa as-siddiqin? Contoh yang jelas itu Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Apakah hanya Abu Bakar? Ya tidak. Bahasanya saja Siddiqin, berarti banyak. Nah, tapi imamnya, ya, imam para Siddiqin, dan ini adalah peringkat manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Itu para Siddiqin. Orang yang benar-benar yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian orang-orang yang benar-benar sesuai antara apa yang diucapkan, apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang dia lakukan, ya. Serasi para siddiqin. Ya, apa saja otomatis dia juga kalau ada panggilan jihad memang pasti berangkat, ya. Siddiqin ini nggak mungkin orang siddiqin ada panggilan jihad tidak berangkat, meskipun bisa juga meninggalnya bukan syahid, ya, karena selamat. Ini siddiqin. Contohnya Abu Bakar. Kemudian disebut juga aminu hadhil ummah, ya, orang yang sangat terpercaya. Itu ada gelar untuk sahabat seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mendapat gelar amin. Ya. Berikutnya adalah wasyuhada, para syuhada. Orang kalau sampai pada level syuhada, berarti ini matinya mati syahid, ya. Syahid dunia akhirat, matinya mati syahid, mati di medan perang. Tidak semua orang yang mati di medan perang itu syahid, ya, tidak semua. Tergantung niatnya. Nah, kalau ini disebut syuhada berarti memang syahid beneran. Nah, ini berarti orang-orang yang melampaui batas kesolihan. Karena apa? Kesolihan atau pengorbanan yang paling tinggi itu kan sampai mengorbankan nyawa. Sesuatu yang ada pada diri kita, ya, selain iman tentunya, yang paling berharga, yang paling mahal itu kan nyawa. Nah, syuhada ini sampai nyawanya saja sudah diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika meninggal juga tidak perlu disolati, kan. Orang mati syahid itu dimandikan apa tidak? Dikafani? Dikafani apa tidak? Dikafani. Kalau dikafani, ya. Kalau ada, ya. Kalau ada kafan, kalau perang kan
kafan terbatas mungkin ya, ya sekedarnya dikafani, kalau dikafani tetap dikafani tapi tidak dimandikan. Nah kemudian tidak disolatkan, ya, dikubur gitu. Karena sudah luar biasa keutamaannya, jadi tidak disolat pun ya, diantara fungsi solat itu kan syafaat, ya, doa ampunan untuk si mayit. Nah ini seolah-olah sudah cukup ya dengan kematian syahidnya itu, ya tidak perlu disolat. Ini para syuhada. Kemudian wassolihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh bukan berarti orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang tidak punya niatan untuk berbuat dosa, hatinya bersih, dia menjalankan kewajiban terkait dengan kesalahan. Semua orang pasti salah, tapi kesalahan bagi seorang mukmin itu hanya ketergelinciran, tidak diniati, tidak sengaja-sengaja. Dan kalaulah tergelincir, langsung dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat, kemudian mengiringi perbuatan jeleknya itu dengan perbuatan baik, ya, sehingga terus terjaga agar amal solehnya tetap lebih berat daripada dosanya. Nah, insya Allah orang-orang yang seperti ini masuk surga tanpa mampir mana? Neraka, insya Allah ya. Jadi kita itu harus takut sekali. Jangan pernah ada pikiran kita, ya semampir neraka orang apa yang penting aja suwe-suwe gitu ya. Jangan pernah ada. Ya, merokok ke batir itu anu banget, nantang itu namanya, nantang. Ya kalau sampai neraka ke kancane itu nantang. Malah nih boleh kelebihan terlalu, karena malah ketemu karo artis ya. Wah itu malah itu terlalu, nggak boleh ya, ini buat candaan, sama sekali nggak boleh. Berarti dia nggak paham. Neraka itu tidak ada enaknya ya. Panasnya 70 kali lipat panas di dunia ya. Kemudian kita mau minum, haus banget, minumannya apa? Minumannya itu hamim, ghassaq ya. Itu kan illa hamima wa ghassaqa, itu kan hamim, air yang sangat panas. Ketika diminum saking panasnya nanti faqat ta'a am'a'ahum, ususnya terputus-putus. Ini hamim. Kemudian ghassaq itu kotoran cairan ya, ahlinar, nanah, darah, itu ghassaq. Itu minumannya. Makan, dia kelaparan, lapar luar biasa. Makanannya apa? Zakum. Makanannya adalah zakum. Zakum itu disebutkan buah di neraka gitu ya. Yang tol'uha ka'annaha ru'usus syayatin, mayangnya itu sangat menyeramkan. Ketika dimakan itu bukannya mengenyangkan ya, tapi malah membuat perut itu mendidih, yaghli fil butun, mendidih bergejolak, kaghalyil hamim ya, seperti air mendidih di perut. Cairan buah zakum itu kalau netes, satu tetes saja ya, sekiranya buah zakum ini netes, satu tetes saja menimpa bumi ya, itu akan merusak semua yang ada di permukaan bumi itu. Air jadi pahit, beracun ya. Tanam-tanaman jadi beracun, jadi pahit ya. Biji-bijian. Satu tetes buah zakum netes ke bumi. Nah ini apalagi kalau sampai dimakan gitu, habis ada zakum. Wala ta'amun illa min islin, ya, ada islin, ada dhari, wala ta'amun illa min dhari. Ya, jadi
tanaman yang berduri, yang sudah kering, yang beracun disebut. Ini makanannya. Kemudian kotoran-kotoran yang ada di neraka itu ghislin. Naudzubillah, naudzubillah. Ketika pengen ngisis bisa ada, tapi hawa neraka malah tambah panas. Di samping panas juga beracun, asap beracun. Pengen berteduh berteduh, tapi bukan sengsaya, ya, adem malah sengsaya panas. Ketika mau keluar, sengaja keluar. Kalau mau begitu keluar dihadang oleh ular-ular yang sangat besar. Kala jengking, ketungging, gitu ya, yang sekali menyengat itu bisanya sampai 40 tahun namanya. Ya, sehingga lebih milih masuk lagi daripada keluar. Jangan sampai, intinya jangan sampai meremehkan neraka. Yang penting orang suwe-suwe. Jangan, ya. Jadi usaha kita minimal ya jadi orang soleh ini menjaga Islam kita, dijaga, syahadat kita jangan sampai batal, jangan sampai kita kufur, ya, murtad misalnya. Kemudian amal kita nanti kebaikan-kebaikan yang wajib jelas kita lakukan, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, yang haram, yang larangan kita hindari sejauh-jauhnya. Kalaulah kita terjatuh, itu manusia wajar, segera kita bertaubat. Tambah lagi amal solehnya. Tujuannya apa? Biar pahala tetap lebih berat daripada dosanya. Nah, kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya, insya Allah selamat dari neraka. Kalau lebih berat, ya mungkin selamat. Kalau lebih beratnya tidak terlalu parah, mungkin selamat dengan cara apa? Dengan cara syafaat. Ya. Mungkin anaknya terus memintakan ampun. Nah, itu bisa akhirnya dosanya bersih atau berkurang sehingga pahalanya lebih berat. Atau keluarganya ada yang mati syahid. Ya, keluarga yang mati syahid akan memberi syafaat 70 orang dari keluarga dekatnya, kerabat dekatnya. Ya. Tapi kan kita nggak bisa mengandalkan orang lain, ya. Kita harus memikirkan nasib kita secara pribadi dulu. Ini orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya. Ada yang membaca ghairal maghdubi. Ya. Ada yang membaca ghairal maghdubi. Kemudian ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim wa ghairidh dhallin. Ya. Wala itu diganti dengan wa ghaididh dhallin. Ya, kita nggak neko-neko ikut-ikut itu ada ilmunya, ya. Kita bacanya ini ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Tapi kita perlu tahu ada yang baca ghaira dan itu pun sahih, ya, bacaan itu. Nah, itu tentang cara bacanya. Kemudian nanti ada yang mengatakan di sini tidak ada waqaf, jadi jangan berhenti, tapi ada yang berhenti di sini juga itu tidak dosa juga, ya, tidak salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim misalnya. Ya. Kemudian baru ghairil maghdubi. Ya. Ini tidak ada waqaf. Nanti ulama itu ada seperti saya Aiman, ya, itu memakruhkan kalau berhenti, ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya, ini intinya dua-duanya masih bisa. Ya. Apa makna ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin? Ini berarti penjelas lagi bahwa siratal mustaqim adalah jalan orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, ini orang-orang yang masuk surga tanpa mampir neraka.
Ini jalan yang kita inginkan, ini jalan yang kita minta. Jadi nabi sudah tidak mungkin sih, tidak mungkin ya. Tapi jadi siddiqin bisa saja. Jadi syuhada bisa saja bisa jadi juga minimal sholihin. Iya. Ada ya Pak Solihin. Nah, setelah itu ditegaskan lagi bukan jalan orang yang tersesat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi. Itu jalan orang-orang yang dimurkai. Kemudian waladhdallin, bukan jalan orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud orang yang dimurkai, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang tersesat itu? Nah, nanti ulama sepakat yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Yang dimaksud dengan ad-dhallin, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 60 ya, man lanahullahu wa ghadiba alaihi. Ini ghadiba alaihi, ini maksudnya siapa? Orang-orang Yahud. Surat Al-Maidah ayat 60. Nah, kemudian kalau Al-Maidah ayat 77, qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Siapa? Ini orang-orang Nasrani telah tersesat. Ya. Kenapa mereka dikatakan orang-orang Yahudi maghdub dan orang-orang Nasrani dol? Ya. Baik Nasrani maupun Yahudi, baik Yahudi maupun Nasrani aslinya ya sama-sama dibenci, dimurkai, dol, maghdub. Baik Yahudi maupun Nasrani sama-sama dol, sama-sama sesat. Tetapi dimurkai ini menjadi lebih spesifik untuk orang-orang Yahudi dan sesat lebih spesifik untuk orang-orang Nasrani. Kenapa? Ulama menjelaskan Yahudi itu dimurkai karena mereka tahu tapi tidak mengamalkan. Mereka itu tahu yang benar itu mana, ya, tapi tidak mau mengamalkan. Sampai sekarang, ya, Netanyahu itu, tahu ya Netanyahu itu belajar kitab loh, ya. Anaknya belajar, bahkan juara itu kalau kan ada lomba tentang kitab-kitab suci itu, anaknya itu juara, ya. Jadi belajar betul. Tapi yang diamalkan yang mana? Kalau betul-betul mengamalkan pasti masuk Islam. Tidak. Jadi mereka sangat tahu. Tokoh Yahudi yang langsung berhadapan dengan Nabi SAW, misalnya Huyai bin Akhtab. Ya. Begitu Rasulullah hijrah datang ke Madinah, dia jauh-jauh datangkan dari Bani Nadir ya, datang ke Madinah. Pengen lihat orangnya kayak apa, benar tidak, sesuai tidak dengan yang di kitab. Ya. Dia dapatkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ya, mereka mengetahui sifat-sifat Nabi itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ketika lihat tidak ada yang meleset ciri-ciri itu sama sekali, dan dia tahu itu adalah Rasulullah yang disebut-sebut dalam kitabnya. Ketika pulang, dia kan sama adiknya, ya. Adiknya tanya, benarkah dia adalah dia? Ya. Maksudnya dia Muhammad itu adalah Rasulullah? Ya, dia adalah dia. Terus apa yang akan kau lakukan? Jawabannya ba'ada watuhu ma baqaitu. Aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Sudah tahu, tapi apa? Nggak mau ngambil. Akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Katanya dia. Nanti ketika dia mau dieksekusi, ya pasca perang Bani Quraidah, dia kan ikut di situ. Dia Bani Nadir tapi ikut gabung di Bani Quraidah pada perang Asad. Ya.
ketika dieksekusi Bani Quraidah, dia termasuk yang dieksekusi. Ketika Rasulullah bertanya, bagaimana ya, kamu sudah yakin sekarang, kamu sudah mendapat kejelasan bagaimana nasibmu itu ya? Dia mengakui ya, dan kata-kata yang hebat dari dia apa? Tapi aku tidak menyesal memusuhimu, itu katanya. Aku tidak menyesal memusuhimu. Tapi siapapun yang melawan Allah pasti akan kalah, gitu katanya. Itu ya. Ini orang Yahudi sangat tahu. Kemudian orang Nasrani sebaliknya melakukan hal-hal yang semana dasarnya kamu itu, yang mengada-ngada. Nah, kalau Islam itu wasat, dia tidak beramal kalau tidak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya harus diamalkan. Itu Islam, wasaton, jadi tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Maka nanti kalau ada ulama-ulama yang tidak beribadah, tidak senang ibadah, pintar tapi ibadahnya lemah, itu berarti seperti orang-orang Yahudi. Ya. Kalau ada orang senang ibadah, ilmunya lemah, berarti seperti orang ibadah tanpa dasar, ya, senang ibadah tanpa dasar, ilmunya lemah. Ini seperti orang Nasrani. Alhamdulillah ya, kedua-duanya ini sesat. Nah, kita berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikelompokkan dengan orang-orang yang baik ini, an'amta alaihim, ya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Kalau memang kita sudah berdoa seperti itu, harusnya apa? Ya mari kita buktikan. Artinya jangan sampai kita mengikuti sunnah-sunnah mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Ya kan? Karena nanti Rasulullah sudah memperingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kamu akan mengikuti sunnah orang sebelum kamu, sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, ya. Sedikit demi sedikit itunya. Hatta laudahulu juhrodobbin ladahultum, ya. Sampai sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, ya, biawak pasir itu, kamu akan mengikutinya. Sampai hal-hal yang mustahil untuk kamu ikuti, akan kamu ikuti. Manhum, siapa mereka? Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini sunnahnya orang-orang Islam nanti cenderung akan mengikuti kesesatan orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Kalau kita benar dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya kita harus benci dan bara, ya, dan bara terhadap atau dari mereka. Ya, lepas dari nilai-nilai mereka. Dan ini sebenarnya inti daripada izzatul muslimin, ya. Kemuliaan Islam itu kapan? Kemuliaan Islam itu ketika mereka benar-benar bisa lepas dari segala hal yang berbau dari luar Islam. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Pokoknya hal-hal yang berbau dari luar Islam kita tinggalkan. Apa saja, masalah pakaian, masalah makanan, ya, gaya hidup, ya, itu gaya hidup, terus dalam berpolitik, ya. Semuanya, apa saja yang berbau tidak Islam gitu ya, atau merupakan kekhasan daripada bukan dari Islam, itu harus ditinggalkan. Itu apa namanya, syarat atau wasilah kembalinya izzah umat Islam. Jadi i'tizal, istilahnya i'tizal itu meninggalkan, bukan berarti meninggalkan umat, ya. Meninggalkan umat, ya kita kan perlu dakwah malah.
Dan ketika kita mendapatkan masalah-masalah karena kita bercampur dengan umat ini, yaitu lebih baik ketika kita bisa menghadapinya daripada orang-orang yang lari ya, menjauh dari umat tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, yang dimaksud i'tizal di sini adalah menjauhi apa? Yang pertama jelas masalah kesyirikan gitu ya. Jadi bunyi segala macam bunyi syirik dia berarti harus jauh. Ini dari ranking yang paling awal. Nanti terus sampai masalah pakaian lah ya, makanan dan adat istiadat. Kalau bukan Islam, ya contoh kecil saja, makan misalnya harus pakai sendok, garpu, ada peso, kemudian harus apa? Itu kan macam-macam ya aturan ya. Aturan ada ya dari orang Jawa, ada dari orang Barat ya, bagaimana cara makan yang sopan. Apakah sampai sedetil itu misalnya? Nah, Islam misalnya malah Rasulullah pakai jari langsung. Misalnya, bukan haram pakai sendok, ya. Tapi kemudian mencela orang yang makan pakai jari, padahal dia Muslim. Mungkin ada mengatakan dulu belum ada sendok. Ya kalau mau bikin juga gampang-gampang saja. Nah itu tuh masalah kecil sampai ke sana nanti. Ifatifillah sanallahu wa yakum ajma'in. Nah ini tadi apa namanya masalah i'tizal ya, kemuliaan itu berawal dari i'tizal. Rasulullah jadi nabi dia uslah dulu ya. Nabi Yusuf jadi nabi dia di penjara dulu ya, ini kan. Ashabul Kahfi ya, dia harus bersembunyi dulu dan seterusnya. Sudah azan? Belum ya? Ya nanti biasanya ada kode ya kalau ada azan. Nah, ifatifillah zanallahu wa yakum ajma'in. Ada riwayat ya. Tentang Amr di mana ininya ya? Namanya adalah Zaid bin Amr ya, bin Nufail. Zaid itu salah satu orang yang hidup di masa jahiliyah ya, sebelum Rasulullah SAW. Annahu lamma kharaja huwa wa jama'atun min ashabihi ila Syam yaqlubuna ad-din al-hanif. Dia suatu saat melakukan perjalanan dengan beberapa temannya ke Syam. Dia di Mekah terus ke Syam. Tujuannya apa? Mencari agama yang lurus. Ya, Hanafiyatu Ibrahim. Qalat lahul yahud, ketemulah mereka ini dengan tokoh-tokoh agama Yahudi. Ketika maksudnya diungkapkan, maka para habar Yahudi ini mengatakan innaka lan tastati'at dukhula ma'ana. Kalian gak bisa bergabung dengan kami. Ya. Hatta ta'khudha binasibika min hudubillah. Sampai kalian mau untuk dimurkai oleh Allah. Itu. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu dimurkai oleh Allah karena apa? Tadi memutar balik ayat-ayat, menyembunyikan ayat pada mereka tahu ini yang benar, nanti diganti, itu kan? Yaktubunahu bi'aidihim itu. Yaktubunal kitab bi'aidihim, mereka rubah-rubah kitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, faqala ana min ghadabillahi afir. Kemudian Zaid bin Amr menjawab, adapun kalau Allah murka sama saya ya aku harus lari dari itu ya, saya menghindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak mau masuk Yahudi, tidak mau bergabung dengan Yahudi ya. Kemudian datang ke pendeta-pendeta Nasrani. Ketika disampaikan saya mau mencari agama yang lurus ya,
Jawaban pendeta-pendeta Nasrani apa? Innaka lan tastati'ad dukhula ma'ana hatta ta'khudha binasibika min sakhatillah. Ya. Kalian tidak bisa masuk ke agama kami sampai kalian siap untuk mendapat sakhatillah, murkanya Allah juga. Ya, orang-orang Nasrani juga mendapat murkanya Allah itu kan. La astati. Maka ya saya nggak bisa berarti. Ya, akhirnya beliau nggak masuk Yahudi dan nggak masuk Nasrani, tapi nanti ada yang sebagian masuk Nasrani. Beliau sendiri tidak. Ya, ada dulu ya. Monggo. Monggo. Ya. Apakah apa pertanyaannya? Ada sahabat namanya siapa? Nuaiman ya. Nuaiman yang mabok-mabok gitu ya. Sedang mabok, sedang selengean gitu. Ya, suka geledek. Ini Nuaiman. Apakah dia masuk surga tanpa hisab? Ya, walau alam bisawab. Jadi kan tingkatan-tingkatan itu pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya. Berarti ya tanpa hisab otomatis tanpa adab. Ini level paling tinggi. Nah, kemudian nanti berikutnya level masuk surga tanpa adab. Tapi melalui hisab, tetap dihisab, cuman tanpa adab artinya berarti tanpa mampir ke neraka. Nah, kemudian nanti ada orang masuk surga mampir neraka dulu. Nanti tinggal lamanya berapa ya di neraka. Kemudian yang tadi tanpa mampir neraka derajatnya di mana kan kayak gitu. Yang jelas kalau yang tanpa hisab itu orang-orang khusus dan jumlahnya terbatas. Jumlahnya adalah 70.000 orang ditambah lagi 70.000 orang. Karena masing-masing 1.000 nanti dari 70.000 itu masing-masing 1.000-nya akan membawa 1.000. Berarti 70.000 sama 70.000, 140.000 orang itu jumlahnya. Nah, itu dari siapa saja 140 itu sahabat yang ikut dalam haji wada itu jumlahnya sekitar 100 ribuan atau ada yang mengatakan 140.000. Nah, berarti tolong sahabat ya tidak. Jadi itu untuk sampai akhir zaman. Kira-kira kan nanti ada namanya Imam Mahdi kan. Ini kan orang luar biasa. Kira-kira Imam Mahdi itu masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab atau dihisab dulu? Tanpa hisab kan, berarti berlaku sampai orang akhir zaman pun nanti masih bisa. Nah, Nuaiman ini sahabat. Apakah semua sahabat nanti masuk surga tanpa hisab? Jawabannya walau alam. Ya, tidak ada keterangan soalnya. Ya, semua sahabat itu masuk surga tanpa hisab, ya tidak ada. Tapi kalau semua sahabat masuk surga, iya. Ini yang sahabat ya sampai mati sahabat. Karena nanti ada yang murtad sedikit, tapi ada. Ubaidillah bin Jahash misalnya. Ya, kemudian Rojal bin Unfuwa itu murtad. Dia jelas itu bukan sahabat, namanya udah murtad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan. Kisahnya Zaid bin Amr ya, ibn Naufal, bukan Naufal tapi Nufail ya. Nah, ini orang Arab sebelum Rasulullah SAW diutus nyari agama. Dia di Mekah itu ngikuti ajaran Nabi Ibrahim, nggak mau minum homer, nggak mau nyembah berhala, nggak mau. Terus karena di Syam itu pusat agama Samawi kan, mereka datang ke sana. Ternyata orang-orang Yahudi sudah begitu, sudah berubah. Akhirnya Zaid sendiri tidak mau ikut Nasrani, nggak mau ikut Yahudi, dia tetap dengan agama Ibrahimnya. Sementara sebagian temannya seperti Warokoh ibn Naufal, ya Warokoh, bukan Surokoh, Warokoh. Ya. Ibn Naufal itu memilih untuk masuk Kristen karena Kristen saat itu lebih dekat, ya lebih benar daripada Yahudi. Nah, itu sehingga di Arab itu nanti ada
orang-orang yang bertauhid sebelum Rasulullah. Contohnya siapa? Zaid. Rasulullah mengatakan Zaid ini ahlul jannah. Zaid ini bukan orang kafir, orang Quraisy sebelum Nabi. Ya, angkatannya Waraqah bin Naufal itu. Sebelum persis lah. Ini ahlul jannah. Kemudian Waraqah bin Naufal juga disebut sebagai orang mukmin, ya, karena mengikuti ajaran Nasrani yang benar. Berarti ya Nasrani udah pecah-pecah, tapi kan yang benernya masih ada. Dan dia mengimani Nabi ketika belum dakwah, baru cerita, ya, dia sudah mengatakan begini-begini. Ini nanti akan menjadi perdebatan, apakah orang tua Nabi itu musyrik, neraka, apa surga. Itu jadi perdebatan keras, ya. Ya kalau menurut data-data ini ya sebenarnya gitu, tapi ya kita masa mengatakan langsung itu kan menyakitkan, ya. Maksudnya Nabi sedih itu kalau dikatakan orang tuanya di neraka, ya, ibunya, bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang disebut muwahhid itu ya di antaranya Zaid. Ya, Fatihillah sanallahu wa yakum ajmain. Inilah surat Al-Fatihah kurang lebih, ya, penjabarannya secara ringkas sudah kita bahas. Diawali dari tahmid di situ, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebutkan nama-namanya yang indah, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kemudian dengan menyebutkan tentang keagungannya sebagai raja di hari kiamat, termasuk juga menyebutkan tentang Yaumuddin itu sendiri, tentang kehidupan setelah mati. Nah, ini bagaimana seorang itu harus betul-betul tadarru' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan dalam beribadah. Iyyaka na'bud itu ikhlas, tauhid, ya, hanya kepadamu. Ini inti tauhid dalam surat Al-Fatihah, ya, ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'bud, ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in juga. Jadi menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu, dari tandingan-tandingan, ya. Kemudian dilanjutkan kita meminta hidayah, betapa pentingnya Shiratal Mustaqim, hidayah itu, ya, yaitu agama yang lurus. Alhamdulillah kita sudah beragama yang lurus, yaitu agama Islam, ya. Tapi bagaimana kita terus meminta agar kita mati dalam Islam. Kemudian kita terus meminta agar kita betul-betul Islamnya itu kafah, ya. Udhulu fisilmi kafah. Ini kan hidayah semua. Kemudian Shiratal Mustaqim yang kita tidak lihat, ya, karena bentuknya Islam. Nanti insya Allah akan bisa kita lihat Shiratal Mustaqim itu di alam nyata, tapi di akhirat nanti, ya, dan kita bisa menitinya selamat sampai akhirnya kita masuk surga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.